Astagfirullahalazim, maaf ya Allah, maaf Rum, hampir saja, kubuka mata ini. Kulihat Irham sudah menangkup mukanya sendiri, ia masih beristighfar dengan nafas terengah-engah. Sebentar Rum, ia menata nafasnya dan berdiri lalu meninggalkanku, ia keluar ruangan. Aku diam saja, bingung dan tetap duduk di sofa. Maaf Ham, aku masuk, bersamaan pintu dibuka, dan Sofyan yang membuka pintunya dengan non Chelsea yang berada di belangnya. Irham mana Rum? Itu, aku tak tahu harus menjawab apa. Kalian berdua masuk saja, suara Irham mengejutkan kami bertiga. Kulihat wajahnya sudah basah, masih ada sisa air di rambutnya. Akhirnya kita berempat duduk di sofa. Kamu abis ngapain Ham? Abis cuci muka, ternyata dan Sofyan mengetahuinya juga. Aku tadi ngantuk, bohongnya. Oh, Ham, ini hasil rapat dan sukses, sambil menyerahkan berkas yang tadi kubawa. Oke, tinggal tindak lanjutnya. Makasih Yan, sama-sama. Mereka berdua adu tos, wajah mereka berdua berseri. Ternyata mereka berteman, aku baru tahu. Ham, aku mau pulang. Boleh kan? Ia mengangguk kepada dan Sofyan. Rum, ayo pulang. Tunggu, aku yang akan mengantar Arum, maksudmu? Aku yang menyuruhnya ke sini dan aku juga yang akan mengantarnya pulang. Sekalian kan tujuannya sama rumahku. Tidak Yan, aku masih ingin mengobrol dengannya, aku hanya bisa melongo melihat mereka berdua, ternyata Chelsea juga sama bingungnya. Kalian berdua ngapain? Kok berebutan sih? Sindir Chelsea. Kedua mata cowok tersebut menatap Chelsea. Maksudmu, ucap mereka berdua serempak. Rebutan Arum? Siapa yang rebutan? Ngeles dan Sofyan. Iya, siapa juga yang? Irham menggantung ucapannya dan menatap dan Sofyan dengan intens. Kamu, ia membuang nafas, enggak mungkin. Apanya yang enggak mungkin Ham? Irham tersenyum tipis. Enggak apa-apa Yan, sambil mengangkat kedua tangannya, gini saja. Rum kamu mau pulang sama Sofyan dan Chelsea atau aku antar? Aku menatap non Chelsea dan Sofyan bergantian lalu memberikan jawaban ke Irham, aku bersamamu saja. Makasih Rum, tuh, dengarkan apa katanya. Non Chelsea tersenyum dan berdiri, ia mengajak dan Sofyan berdiri. Terpaksa dan Sofyan mengikutinya dengan wajah yang geregetan. Sebelum menutup pintu non Chelsea berpesan, Ham, tolong antar Arum ke rumah Sofyan dengan selamat, oke, sambil memperlihatkan ibu jari dan telunjuk yang membentuk huruf O. Irham pun mengangkat jempolnya tinggi-tinggi. Selepas kepergian mereka, Rum, aku tadi, sorry Rum. Aku terbawa perasaan, aku sudah tidak bisa memendam rasa ini. Aku menyukaimu Rum, beberapa saat aku terdiam, aku bingung tapi dalam hatiku aku sangat senang. Ternyata Irham juga punya perasaan yang sama denganku. Rum, iya, kalau kamu tidak menerima perasaanku tidak apa-apa, yang penting aku sudah menyampaikannya kepadamu. Tidak, kamu tidak menerimanya? Tidak, bukan begitu Ham. Aku juga. Bersamaan itu pintu terbuka. Aku langsung menundukkan kepala. Aku tersipu malu. Terlihat wajah Irham tidak suka dengan suasana ini, ia membuang nafas kasar. Maaf Pak, ada Pak Ronald ingin bertemu Anda. Seorang wanita memberitahukan ke Irham, mungkin ia sekretarisnya tapi kenapa matanya menatapku dengan rasa tidak suka. Aku sempatkan melirik kepadanya. Terima kasih Desi, kamu boleh keluar. Wanita yang dipanggil Desi terlihat cantik dengan kerudung modernnya yang membalut baju muslimnya itu meninggalkan ruangan dan menutup kembali pintunya. Rum, kamu di sini saja, aku tinggal selama 15 menit lagi. Aku tak sempat berkata-kata, Irham sudah berdiri dan menuju mejanya, mengambil berkas dan keluar. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang akhirnya hilang di balik pintu. Sepanjang perjalanan aku diam, jika Irham tidak mengajakku bicara aku tak akan bersuara. Aku tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Apakah aku langsung menyatakan isi hatiku yang tertunda tadi? Tapi kenapa pula dia tidak bertanya lagi? Rum, berarti kamu yang menggantikan Sriati? Aku mengangguk. Kenapa? Enggak kenapa-napa cuma kenapa dia tidak bilang ke aku? Memang kamu nanya ke dia? Enggak juga. Cuma, dia menepok jidatnya dengan tangan kanan sementara tangan kirinya memegang kemudi. Bodohnya aku. Hahaha, maaf Rum. Aku hanya mengulum senyum melihat tingkahnya. Menurutku tingkahnya lucu. Aku lucu ya Rum? Apa aku terlihat bodoh? Apa? Entahlah. Aku masih saja tersenyum dan akhirnya kami tersenyum bersama. Rum, aku salah tingkah jika di depanmu. Entahlah aku sekarang tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa sok jaga image,
sok cool seperti dulu kepadamu. Aku ingin engkau tahu bahwa aku punya perasaan kepadamu. Aku tidak mau menyimpannya lagi karena aku tidak mau didahului orang seperti dulu. Rangga menembakmu. What? Aku menatapnya. Ia balik menatapku. Iya Rum, aku tahu dan aku tahu kamu juga menolaknya. Tapi saat itu tidak ada yang tahu kami. Kamu salah Rum. Aku dan Yudi sudah ada di tempat itu, pancoran, saat kamu dan Rangga baru sampai di sana. Kami akhirnya sembunyi di semak-semak. Aku menungguimu sampai kamu pulang, aku bahkan berada di belakangmu. Yudi sudah pulang lebih dahulu. Saat itu juga aku ingin menyampaikan isi hati ini tapi kulihat kau melamun, kau memang bilang tidak ingin pacaran karena dilarang bapakmu. Aku hanya mendesah. Bisa-bisanya ia menungguiku dari jauh padahal saat itu pikiranku dipenuhi dirinya. Rum, aku tunggu jawabanmu, itulah ucapannya ketika membukakan pintu agar aku keluar dari mobilnya. Kita sudah sampai di depan rumah Bu Yeni dan aku belum sempat menjawab, banyak sekali perbincangan kita tadi di dalam hingga aku lupa memberikan jawabannya. Aku mengangguk dan melewatinya menuju gerbang, ia tidak mampir langsung kembali ke kantornya lagi. Di dalam kamar aku melamun, hari masih siang sekitar jam 14. Dan Sofyan juga tidak pulang ke rumah. Art yang lain lagi berkumpul di belakang, mereka rujakan. Ketukan pintu sambil memanggil namaku terdengar, aku malas membuka mataku. Ternyata aku ketiduran. Ku bangun dari bed dan berjalan malas menuju pintu. Hei non, buka matamu, tuh ada tamu. Cowok, aku langsung terbelalak kaget. Mataku yang dari tadi masih sipit langsung membuka. Tamu? Untukku, Tika mengangguk. Apakah Irham? Kan kita baru saja ketemu. Apa serindu itu dia padaku? Aku jadi senyum-senyum sendiri. Terasa kepalaku digetok. Ah, sakit Tik, benar saja Tika yang melakukannya. Makanya jangan senyum-senyum sendirian seperti itu sambil mata tertutup. Hehehe, iya, siapa Tik? Apa Irham temannya Den Sofyan? Tika menggeleng. Sepertinya bukan, kalau Den Irham aku tahu kok. Ini, aku tidak kenal Rum, katanya temanmu dari kampung. Temanku, dari kampung? Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Dari Sri Atika? Terus dia siapa? Pertanyaan di hatiku yang membuatku penasaran. Cepetan, ganti baju dan temuin dia. Aku mengangguk dan segera masuk kembali ke dalam kamar. Dengan hati yang deg-degan aku pun berjalan menuju ruang tamu. Aku membawa nampan yang berisi secangkir teh dan cemilan. Dia berdiri membelakangiku dan sedang memperhatikan lukisan pemandangan yang indah. Siapa dia? Dia bukan Irham. Aku berdeham setelah kuletakkan nampan di meja agar ia tahu aku di ruangan ini bersamanya. Dan dia berbalik, aku kaget dan tidak percaya. Hai Rum, apa kabar? Bersambung.